Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Aji Mas Ridwan dan ini rekan saya Suryadi. Kami adalah mahasiswa Mercu Buana Fakultas Ekonomi Bisnis akan menyampaikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan dosen pengampu Bapak Islahul Ben. Dalam video kali ini kami akan membahas TB 1.1 menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. TB 1.2 berpikir positif dalam berkomunikasi. TB 1.3 kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. TB 1.4 kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Potensi diri. Apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan, bakat, dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan, meraih kesuksesan, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Potensi diri juga bisa diartikan kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk direalisasikan menjadi sesuatu kekuatan bagi dirinya sendiri. Pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas yang lebih baik. Pengembangan diri juga dikenal sebagai personal development. Hal terkait pengembangan diri ini tidak kamu dapatkan di bangku sekolah, tapi didapatkan dari berbagai kegiatan yang didapat mengasah bakat dan keterampilan kamu atau juga kegiatan lainnya. Tujuan pengembangan diri. Pengembangan diri bertujuan untuk membuat kita mampu menyesuaikan diri mengikuti perkembangan di lingkungan kerja. Beberapa tujuan dari pengembangan diri antara lain, 1. Memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. 2. Mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. 3. Meningkatkan produktivitas dalam bekerja. 4. Membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. 5. Membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Ada banyak cara untuk mengembangkan potensi diri kita, di antaranya tes minat bakat, berdiskusi dengan orang dekat, jangan ragu mencoba hal baru, menambah jumlah relasi, berani keluar dari zona nyaman, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Berpikir positif. Mengapa seseorang harus berpikir positif? Albrecht 1992 menyatakan berpikir positif sebagai perhatian yang tertuju pada subjek positif dan menggunakan bahasa positif untuk membentuk dan mengungkapkan pikiran. Berikut beberapa aspek berpikir positif menurut Albrecht 1992 adalah harapan yang positif, positive expectation, afirmasi diri, self-affirmation, pernyataan yang tidak menilai, non-judgment talking. Bagaimana seseorang dapat berpikir positif? Selalu memandang masalah sebagai sebuah tantangan. Selalu mengambil tindakan tanpa alasan yang bertele-tele. Dan mulai membuka pikiran. Leadership. Apakah kalian sudah tahu apa itu leadership? Leadership adalah keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Pengertian kepemimpinan atau leadership ialah kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain. Ada bermacam-macam gaya dalam seseorang memimpin. Di antaranya, sikap otokratis. Ini mengarah pada gaya kepemimpinan yang otoriter.
Tipe pemimpin ini adalah seseorang yang fokus pada hasil dan efisiensi. Pemimpin seperti ini sering membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok kecil yang terpercaya dan mengharapkan karyawan untuk melakukan persis seperti yang diminta. Yang kedua, kucing leadership. Seorang pemimpin harus dengan cepat mengenali sebuah kekuatan, kelemahan, dan mampu memotivasi anggota tim untuk membantu setiap individu berkembang. Tipe pemimpin ini sering membantu anggota tim dalam menetapkan tujuan yang cerdas dan kemudian memberikan feedback yang mendorong pertumbuhan. Tipe pemimpin ini harus terampil dalam menciptakan lingkungan yang positif dan memotivasi. Yang ketiga, visionary leadership. Pemimpin visioner memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan dan mengantar perubahan dengan menginspirasi karyawan dan mendapatkan kepercayaan untuk ide-ide baru. Seorang pemimpin visioner juga mampu membangun ikatan organisasi yang kuat. Mereka berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan di antaranya bawahan langsung dan rekan-rekan kerja. Yang keempat, sikap demokratis. Gaya demokratis yang juga disebut gaya partisipatif adalah kombinasi dari tipe pemimpin otokratis dan lepas tangan. Pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang meminta masukan dan mempertimbangkan feedback dari timnya sebelum mengambil keputusan. Karena anggota tim mereka suara mereka didengar dan dikontribusi mereka penting, gaya kepemimpinan yang demokratis seringkali dipuji karena mendorong tingkat keterlibatan karyawan dan kepuasan tempat kerja yang lebih tinggi. Itulah materi pembahasan dari kami. Yuk rekan-rekan kita sebagai generasi muda, kita dalam membangun karakter bangsa yang kokoh, kita harus mulai mengenal diri kita sendiri serta pahami potensi dalam diri kita. Terima kasih. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.